Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Hendrawan Santoso, B1002100235, Bayu Hermawan, B10021024 dan saya ada Rizky Ramadan Basuki, B10021025. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kami yang mendapatkan tema produktivitas kerja. Produktivitas adalah rasio dari keluaran terhadap masukan atau merupakan ukuran efisiensi manajer dalam menggunakan sumber daya organisasi yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa. Semakin besar nilai angka rasio, semakin besar efisiensi. Dapat dua tipe produktivitas, yaitu total productivity dan partial productivity. Total productivity ratio menghubungkan nilai semua keluaran dengan nilai semua masukan. Partial productivity ratio menghubungkan nilai semua keluaran dengan nilai kategori utama masukan. Produktivitas dapat ditinjau berdasarkan tingkatannya dengan tolak ukur masing-masing. Tolak ukur produktivitas dapat dilihat dari kinerja yang dihasilkan karyawan. Untuk mengetahui sejauh mana produktivitas kerja karyawan, diperlukan indikator tentang produktivitas kerja. Indikator produktivitas dikembangkan dan dimodifikasi dari pemikiran yang disampaikan oleh Gilmore dan Enrich from tentang individu yang produktif, yaitu tindakannya konstruktif. Saya pada diri sendiri, bertanggung jawab, mempunyai pandangan ke depan, memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan, mampu mengatasi persoalan, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah-ubah, mempunyai kontribusi positif terhadap lingkungan. Yang terakhir ada memiliki kekuatan untuk mewujudkan potensinya. Produktivitas kerja karyawan selain berkaitan dengan tugas utamanya juga dilihat dari kualifikasi dan pengembangan profesionalnya. Sebab karyawan tidak dapat melaksanakan tugas dengan produktif, bisa saja karena kualifikasi akademiknya kurang menunjang dengan bidang tugas yang akan dikerjakannya. Pada LinkedIn mengungkapkan beberapa ciri karyawan yang produktif, yaitu cerdas dan dapat belajar dengan cepat. Kemudian ada kompeten secara profesional atau teknis, selalu memperdalam pengetahuan dalam bidangnya. Kemudian ada kreatif dan inovatif, memperlihatkan kecerdikan dan keanekaragaman. Yang terakhir ada memahami pekerjaan. Ada beberapa manfaat dengan melakukan pengukuran terhadap produktivitas menurut Gaspares, yaitu organisasi dapat menilai efisiensi konversi pengguna sumber daya agar dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian, perencanaan sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui pengukuran produktivitas, baik dalam perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian, tujuan ekonomi dan non-ekonomi organisasi dapat diorganisasikan kembali dengan cara memberikan prioritas yang dipandang dari sudut produktivitas. Kemudian, perencanaan target tingkat produktivitas di masa mendatang dapat dimodifikasi kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat produktivitas sekarang. Terus, strategi untuk meningkatkan produktivitas organisasi dapat ditetapkan berdasarkan tingkat kesenjangan produktivitas yang ada di antara tingkat produktivitas yang diukur. Dalam hal ini, tingkat produktivitas akan memberikan informasi dalam mengidentifikasi masalah atau perubahan yang terjadi sebelum tindakan korektif diambil. Kemudian ada pengukuran produktivitas menjadi informasi bermanfaat dalam membandingkan tingkat produktivitas antara organisasi yang sejenis, serta bermanfaat pula untuk informasi produktivitas organisasi pada skala nasional maupun global.
Kemudian ada nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari suatu pengukuran dapat menjadi informasi berguna untuk merencanakan tingkat keuntungan organisasi. Yang terakhir ada pengukuran produktivitas akan menciptakan tindakan-tindakan kompetitif berupa upaya peningkatan produktivitas terus-menerus. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut Anuraga, yaitu yang pertama, pekerjaan yang menarik. Yang kedua, upah yang baik. Yang ketiga, keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan. Yang keempat, penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan. Yang kelima, lingkungan atau suasana kerja yang baik. Yang terakhir, perusahaan atau organisasi merasa terlibat dalam kegiatan organisasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Ada faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat komitmen kuat terhadap visi dan misi institusional. Kedua, struktur dan desain pekerjaan. Tiga, motivasi, disiplin, dan etos kerja. Yang keempat, hubungan sumber daya yang bisa digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang kelima, kebijakan perusahaan. Yang keenam, praktikum manajemen yang diterapkan pimpinan. Tujuh, lingkungan kerja yang ergonomis. Yang terakhir ada komunikasi inter dan antar individu. Faktor eksternal yang pertama peraturan perundangan, kebijakan pemerintah dan situasi politis. Yang kedua kemitraan dikembangkan. Yang ketiga kultur dan mindset lingkungan di sekitar organisasi. Yang keempat dukungan masyarakat. Yang kelima tingkat persaingan. Dan yang terakhir dampak dari globalisasi. Menurut Wibowo, tahun 2010, teknik memperbaiki produktivitas yaitu antara lain yang pertama studi kerja, yang kedua pengembangan organisasi, yang ketiga brainstorming, yang keempat force field analysis, yang terakhir ada nominal group teknik. Dan kemudian ada indikator untuk perhitungan produktivitas kerja. Yang pertama ada kuantitas kerja, yang kedua kualitas kerja, dan yang terakhir ada ketepatan waktu. Untuk rumus menghitung atau mengukur produktivitas kerja, yaitu total produktivitas sama dengan hasil total atau masukan total produktivitas parsial, hasil parsial, bagi masukan total. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 11. Apabila banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.